Hari ini kita akan membahas tentang induksi matematika tentang keterbagian. Kemarin kita sudah menjelaskan untuk menentukan kebenaran suatu rumus kita harus membuktikan ketiga syarat ini benar. N sama dengan 1 benar, N sama dengan K benar, dan N sama dengan K tambah 1 juga benar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang keterbagian. Yang dikatakan A habis dibagi B, maka itu ada 3 dia pasti. Yang pertama A kelipatan dari B, sudah pasti. Yang kedua B faktor dari A, dan yang ketiga ini B ini membagi si A. Nah, ini harus kalian ketahui. Nah, yang keduanya, apabila sebuah bilangan P habis dibagi si A dan Q habis dibagi A, maka P kalau ditambah dengan Q juga habis dibagi A. Kita lihat contoh, misalkan 4 habis dibagi 2, habis dibagi 2. 6 juga habis dibagi dengan 2. Kesimpulannya apa? Ketika dijumlahkan sama dengan 10, itu juga harus habis dibagi 2. Oke. Ngerti ya? Sekarang kita lihat contoh rumusnya untuk membuktikan sebuah rumus. Contoh yang pertama. Disuruh buktikan 6 pangkat N ditambah 4 habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Nah, ingat syaratnya, tetap yang 3 tadi. Syarat yang pertama itu kita ambil N sama dengan 1, maka 6 pangkat 1 tambah 4 harus habis dibagi 5. 6 tambah 4 sama dengan 10, habis dibagi 5. Ya kan? Habis dibagi, atau gini aja tandanya. Nah, habis dibagi 5. Kemudian kita misalkan N sama dengan K, maka N-nya kita ganti dengan K tambah 4. Karena dia habis dibagi dengan 5, 6K tambah 4 kita misalkan dia dengan 5 boleh, 5P boleh, 5R juga boleh. Nah, kita misalkan dia dengan 5R. Kenapa? Karena kata-katanya habis dibagi dengan 5. Syarat yang ketiga, ketika N kita tambahkan K tambah 1, maka N-nya kita ganti dengan K tambah 1 ya. 6 pangkat K tambah 1 tambah 4. Ini yang akan kita buktikan apakah dia habis dibagi 5. Nah, ini kita penjabaran seperti biasa yang harus kalian ingat. Masih ingat nggak? Kalau A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini penjabarannya. Jadi ini tinggal 6 pangkat K, kalau tambah ya, tambah. Kalau dia tambah berarti dikali 6 pangkat 1 tambah 4. Nah, perhatikan. Di sini kan ada 6K. Nah, ini kan ada 6K nih. Supaya kita menghilangkan atau kita memunculkan yang lain, kita harus ambil dari sini. Ini kan ada persamaan 6K tambah 4 sama dengan 5R tadi kan. Kita buat dia ke 6 pangkat K sama dengan 5R dikurang 4. Sehingga muncullah 6K ini kita ganti dengan 5R dikurang 4. Bisa ya? Jadi kalau kita ubah ini, kita ubah jadi 5R kurang 4 dikali 6 tambah 4. Kita mau lihat apakah ini habis dibagi 5. Habis bagi 5. Ini yang kita mau lihat. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam, karena ini kali, ini tambah. Kalikan ke dalam. 30R kurang 24
30 tahu kan, 5 kali R, 6 kali 5R, 6 kali min 4, min 24 ditambah 4. Apakah hasilnya habis dibagi 5? Nah, 30R kurang 20 kita dapat. Nah, kita harus lihat kayak mana cara supaya dia habis dibagi 5. Kita faktorkan 5-nya keluar. Sehingga dapatlah kalau kita faktorkan 5 keluar dengan 30 bisa dibagi 5, 20 juga bisa dibagi 5. Jadilah dia 6P kurang 4. Nah, ini kan karena sudah ada 5, berarti kita bisa dapat menyimpulkan bahwa 6K tambah 1 tambah 4 habis dibagi 5. Dibagi 5. Oke, itu saja penjelasan nomor 1. Lanjut nomor 2 ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada buktikan 7 pangkat N kurang 2 pangkat N habis dibagi 5. Ingat cara yang pertama, kita misalkan N-nya dengan 1. Habis nggak dibagi 5? Ganti 7 pangkat 1 kurang 2 pangkat 1. Apakah dia habis dibagi 5? Ternyata 7 kurang 2 sama dengan 5. Dan 5 habis dibagi 5. Oke. 1 benar ya. Sekarang yang kedua, buktikan N sama dengan si K. Berarti kita ganti N-nya dengan K. 7 pangkat K kurang 2 pangkat K sama dengan, ini kan habis dibagi 5 katanya. Boleh kita ambil 5, boleh kita ambil 5P. Tapi karena di sini sudah ada 2 konstanta yang berbeda, kita ambil 5 aja. Kenapa? Karena kita mau membuat sebuah persamaan, yaitu 7 pangkat K sama dengan 5 ditambah 2 pangkat K. Jadi nanti kalau jumpa 7 pangkat K ini, kita ganti dengan 5 tambah 2K. Nah, ini dia, ganti dia. Akan bermasalah di yang ketiga, N sama dengan K tambah 1. Nah, kita gantikan 7 pangkat K tambah 1 kurang 2 pangkat K tambah 1 harus habis dibagi 5. Nah, sekarang perhatikan. Kayak tadi, perpangkatan yang dijumlahkan. Berarti ini 7 pangkat K kali 7 kurang 2 pangkat K kali 2. Nah, inilah. Ini gimana? Nah, kalau seperti ini, kita tadi kan udah saya bilang kita mau mengganti 7 pangkat K ini, 7 pangkat K dengan ganti ya 5 tambah 2 pangkat K. Jadi nanti sama-sama 2 pangkat K yang kita lihat. Dikali 7 dikurang 2 pangkat K kali 2. Nah, kalikan aja ke dalam. Dia kalau udah sampai sini, kalau udah sampai kalian ganti semua, ikutin langkah matematika aja, nggak usah repot-repot dia. 7 kali 5 35 tambah 7 kali 2 pangkat K berarti 7 kali 2 pangkat K dikurang 2 dikali 2 pangkat K berarti 2 kali 2 pangkat K. Nah, ini kan memiliki variabel yang sama nih. Berarti jadilah 35 tambah bisa langsung kita kurangkan. Kenapa? Karena dia variabelnya sama-sama 2 berpangkat K. Tinggal kita kurangkan aja, 7 kurang 2. 5 kali 2 pangkat K. Nah, sekarang kita faktorkan. Karena dia minta habis dibagi 5, berarti 5-nya harus kita keluarkan. Kali berapa? Kali 7 tambah 2 pangkat K. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah ada 5 yang keluar, berarti dapat dibuktikan kalau yang di atas tadi habis dibagi 5. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini.